wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak ibu. Kita lanjut lagi materi 13. Perhatikan videonya dengan seksama. Kelangkaan adalah persoalan ekonomi yang paling mendasar dikarenakan keinginan manusia yang tidak terbatas dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Jadi kelangkaan ini terjadi tuh karena banyaknya keinginan manusia atau kebutuhan manusia yang melebihi ketersediaan sumber daya yang terbatas. Next, ini kita dapat lihat kejadian yang ada di Indonesia. Contoh kelangkaannya ada Polisi Republik Indonesia lanjutkan penyelidikan kelangkaan kedelai. Terus selanjutnya ada kelangkaan pasok, yaitu harga rawit merah yang melonjak tinggi, kayak gitu, melonjak lagi. Hal ini terjadi karena adanya kelangkaan terhadap sumber daya alam cabai rawit tersebut, sehingga yang menyebabkan harga rawit itu melonjak tinggi karena ketersediaannya itu sedikit, kayak gitu, jadi harganya naik. Terus kemudian ada juga nih instruksi Jokowi menjawab hujan keluhan kelangkaan APD. Nah, di masa pandemi ini COVID-19 ini itu banyak kelangkaan dalam APD gitu. Permintaannya tuh lebih banyak dibandingkan dengan penawaran yang tersedia. Nah, selanjutnya kita juga harus mengetahui apa itu permintaan, apa itu penawaran. Jadi permintaan itu berlaku sebagai konsumen. Permintaan adalah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli konsumen pada berbagai tingkatan harga dalam periode waktu tertentu. Sedangkan penawaran keseluruhan barang dan jasa yang dijual pada berbagai tingkatan harga dalam periode waktu tertentu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penyebab kelangkaan. Apa saja penyebabnya? Yang ternyata pertama itu ada perbedaan letak geografis, sehingga sumber daya alam tersebar tidak merata. Jadi setiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Ada daerahnya yang subur dan ada yang kurang memiliki kesuburan itu. Jadi sehingga menyebabkan perbedaan berpengaruh pada kekayaan sumber daya masing-masing daerah. Yang kedua, pertumbuhan penduduk lebih cepat dibanding pertumbuhan barang diproduksi, sehingga menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan dengan persediaan barang dan jasa. Dan yang ketiga, ini ada keterbatasan kemampuan produksi barang. Dan yang keempat, ini ada perkembangan teknologi yang tidak sama. Di beberapa negara maju yang perkembangan teknologinya itu berlangsung cepat, serta di negara berkembang justru perkembangan teknologinya itu lambat dibandingkan dengan perkembangan kebutuhan akan barang dan jasa. Jadi itu perkembangan kebutuhan itu kan semakin banyak, tetapi teknologinya itu tidak memadai gitu, sehingga yang menyebabkan adanya kelangkaan.
faktor penyebab kelangkaan yang telah diuraikan tadi itu dapat menimbulkan yang namanya penawaran dan permintaan terhadap barang dan jasa. Penawaran terhadap barang dan jasa akan melimpah terjadi pada daerah yang kelebihan hasil produksi kayak gitu. Kelebihan penawaran ini akan mengakibatkan harga barang pada daerah tersebut menjadi murah gitu. Dan daerah yang kekurangan sumber daya akan menyebabkan kelebihan permintaan sehingga harga barang pada daerah yang kekurangan menjadi mahal. Untuk mengatasi kelebihan penawaran pada daerah yang kelebihan sumber daya dan kekurangan pada daerah yang kurang sumber daya dengan melakukan yang namanya distribusi barang dan jasa. Nah, apakah Ananda masih ingat apa itu distribusi? Baik, di sini Ibu akan mengingatkan kembali kepada Ananda apa itu distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada saat melakukan kegiatan distribusi, dapat dilakukan diantaranya melalui pasar. Next, kita lanjut. Ini ada gambar sebuah truk yang mengangkut sayuran untuk didistribusikan. Lanjut, sekarang kita membahas tentang peranan keterkaitan pasar dengan distribusi gitu. Apa peranan pasar terhadap distribusi ini? Ternyata pasar itu satu, mempermudah konsumen memperoleh barang konsumsi kayak gitu. Dengan adanya pasar dan distribusi, barang dan jasa yang dihasilkan produsen dapat dinikmati oleh konsumen, baik melalui pasar tradisional maupun modern. Dan yang kedua itu membentuk terciptanya harga barang yang stabil gitu. Dengan adanya pasar, barang-barang dapat tersalurkan kepada konsumen. Nah, proses penyalurannya ini akan membuat harga relatif stabil. Dan yang ketiga itu ada produsen akan mempertahankan keuntungan dan penjualan produk. Next, kita lanjut. Nah, bagi perekonomian nasional, peran pasar dalam pemenuhan kebutuhan antar ruang. Nah, peranannya ini dibedakan menjadi 4. Ada peranan bagi produsen, peranan bagi konsumen, peranan pembangunan, dan peranan pasar bagi sumber daya manusia. Kalau peranan pasar bagi produsen ini dapat menawarkan hasil produksinya di pasar atau yang disebut juga dengan promosi kayak gitu. Jadi produsen dapat menjualkan barang-barang hasil produksinya ke pasar. Dan yang kedua, peranan bagi konsumen ini dapat memenuhi semua kebutuhannya melalui pasar. Jadi peranan bagi konsumen ini seperti pembeli ya, dengan adanya pasar kita itu dapat membeli barang-barang yang kita inginkan gitu. Dan yang ketiga, peranan pembangunan. Karena pasar menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat yang diperlukan dalam pembangunan. Dan yang terakhir, peranan pasar bagi sumber daya manusia. Jadi dapat menyerap tenaga kerja. Dengan adanya semakin luas pasar berarti membuka kesempatan kerja, dan ini artinya menyerap tenaga kerja dan mengurangi yang namanya pengangguran. Next. Nah, kita dapat tarik kesimpulan. Jadi kelangkaan suatu barang akan menyebabkan permintaan barang tersebut semakin meningkat, sedangkan penawaran barang akan menurun. Akibatnya, harga barang itu juga jadi semakin
mahal. Baik, tugas selanjutnya adalah meringkas minimal 2 lembar, kemudian upload di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.